Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Riza Firmansyah di sini. Sekarang saya ingin membuat video tentang materi akhlak terhadap guru, karena sebelumnya saya buat video itu syarat untuk melakukan UTS. Sedangkan sekarang saya membuat video ini adalah bentuk syarat untuk melakukan UAS. Nah, terakhir ini. Jadi, ini video kedua saya nanti diupload, dan sekarang saya ingin menjelaskan tentang akhlak terhadap guru. Nah, materi sekarang kan akhlak terhadap guru. Jadi, pengertian akhlak terhadap guru. Oke, yang pertama, akhlak terhadap guru adalah perilaku atau budi pekerti yang dilakukan seseorang murid terhadap gurunya. Sedangkan adab terhadap guru merupakan suatu bentuk tingkah laku yang baik dari seseorang murid kepada seorang guru yang lebih mulia darinya. Jadi, pada dasarnya akhlak terhadap guru serta adab terhadap guru merupakan dua hal yang serupa. Lalu, kedudukan guru dan murid. Yang pertama ada kedudukan guru. Bapak guru lebih mulia dari bapak kandung. Sebab ibu bapak itu mendewasakan dari segi jasmani dan bersifat material. Sedangkan bapak atau ibu guru mendewasakan dari segi rohani yang bersifat spiritual dan universal. Para guru, ustazah atau mu'alim, mursyid, selain mengantarkan kita menjadi seorang yang beramal soleh, mereka termasuk pewaris nabi-nabi. Justru merekalah penyalur pusaka dalam menjalankan syariat, akhlak, akidah, dan mereka pula contoh yang terdekat dengan kita. Berkaitan dengan hal tersebut, Nabi bersabda yang bunyinya, ulama adalah penerima pusaka nabi-nabi. Hadis riwayat Al-Tirmizi dan Abu Daud. Lalu, sehubungan dengan hadis tersebut, maka kita diperintahkan untuk menghormati para ulama, meskipun bukan guru kita. Begitupun dengan para dai dan mubaligh selaku penyalur risalah kenabian, yang kini disebut dakwah atau kuliah agama. Adapun ulama yang sebenarnya adalah yang berilmu dan beramal dengan ilmunya itu, serta ilmu dan amalnya tersebut sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Lalu ada kedudukan murid. Sabda Nabi Muhammad SAW bunyinya, perhatikan perkataan orang yang wajib ditaati antara ulil amri kamu, dan taatilah perintah mereka meski yang menjadi ulil amri itu seorang budak sahaya al-Habsyi. Hadis riwayat Bukhari. Ulil amri itu adalah kepala pemimpin urusan termasuk guru, suami pemerintah. Guru termasuk ulil amri karena mereka adalah pengganti ibu bapak yang mengasuh kita dalam pengajaran dan pendidikan yang sangat menentukan garis-garis kehidupan kita yang akan datang. Jadi peran seorang guru itu bisa menentukan kita di masa depan nanti. Nah, itu juga sebenarnya tergantung kita juga, kita ya menerima enggak, maksudnya kayak kita paham enggak apa yang diajari guru, ibu guru, bapak guru gitu. Terus kita malas enggak? Kalau bisa jangan sampai malas, nanti kita enggak bisa dapat apa yang kita mau nanti ya di masa yang akan datang. Lalu Nabi SAW bersabda, yang artinya, barang siapa menghormati guru, berarti ia menghormati Tuhannya. Hadis riwayat Abu Al-Hasan Al-Mawardi. Lalu, mengapa murid harus menghormati gurunya? Kenapa tuh? Karena yang pertama, memuliakan dan menghormati guru termasuk salah satu perintah agama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, muliakanlah orang yang kamu belajar darinya. Hadis riwayat Abul Hasan Al-Mawardi. Dan juga sabda Rasulullah yang satunya, yaitu bunyinya, muliakanlah guru-guru
Al-Quran atau agama, karena barang siapa yang memuliakan mereka, maka berarti ia memuliakan aku. Nah, kita kalau memuliakan guru-guru, ustadz lah bisa disebut dalam bahasa Arab, berarti kita juga memuliakan para nabi atau Rasulullah tersebut. Nah, itu karya hadis riwayat Abdul Hasan Al-Mawardi lagi. Lalu yang kedua, guru adalah orang yang sangat mulia dan sangat-sangat besar jasanya dalam memberikan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan minat kepada siswa. Lalu yang ketiga, guru orang tua kedua. Di mana? Ya, di sekolah. Karena yang pertama itu ada di rumah. Ya, guru adalah orang tua kedua di sekolah, yaitu orang yang mendidik murid-muridnya untuk menjadi lebih baik sebagaimana yang diridhoi Allah Azza wa Jalla, sebagaimana wajib hukumnya mematuhi kedua orang tua. Maka wajib pula mematuhi perintah para guru selama pemain tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama. Lalu selanjutnya ada dalam ajaran Islam, pendidikan sangatlah dihargai. Nah, jadi dalam Islam itu apapun termasuk pendidikan itu sangat dihargai. Ya, makanya kita harus belajar. Nah, sekolah yang pinter sampai kita bisa masuk ke pendidikan-pendidikan yang kita pengen, yang unggul gitu guys. Terus yang dimana dijelaskan Allah dalam firman-Nya Quran surat Al-Mursalat, yaitu Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu berpengetahuan beberapa derajat. Lalu yang keempat, contoh etika murid terhadap guru. Nah, jadi kita ada etikanya. Kita nggak boleh sembarangan menganggap remeh itu guru, nggak boleh. Sama aja kayak kita menganggap remeh orang tua dong. Jadi kita tuh harus menghormati semuanya, dari guru, orang tua, dan yang lain-lainnya. Ya termasuk yang lebih tua sih dari kita ya. Yang pertama, ketika guru sedang memberi pelajaran, berbicara hendaklah murid tidak memotong pembicaraannya. Nah jadi kalau misalnya guru ngejelasin gitu, kita jangan ngomong asik sendiri, ngomong sendiri. Nah itu nggak sopan, nggak boleh itu. Karena kalau misalnya kita digituin juga kan kita nggak suka kan. Jadi kita harus menghargai orang gitu. Kalaupun ingin menyanggah pendapat beliau, maka sebaiknya menunggu hingga beliau selesai berbicara dan hendaknya setiap memberikan sanggahan atau tanggapan disampaikan dengan sopan dan dalam bahasa yang baik. Nah kita kalau misalnya agak keliru nih sama apa yang dijelaskan mungkin atau sedikit salah ya, kita ngomong nggak apa-apa, kita ngomong walaupun nanti ujung-ujungnya kita benar atau salah itu belakangan. Yang penting kita menjunjung kesopanan dan menghargai pokoknya ya. Lalu seorang murid hendaklah duduk dengan sopan di hadapan gurunya dengan merendahkan diri, hormat sambil mendengarkan, memperhatikan dan menerima apa yang disampaikan oleh gurunya. Jangan duduk sambil menengok kanan kiri kecuali untuk suatu kepentingan. Nah gini, waktu itu saya pernah ditegur sama guru karena saya membelakangi guru duduknya. Itu ditegur dan saya menghargai itu karena saya emang juga salah, karena kita nggak boleh membelakangi orang yang lebih tua. Maksudnya kayak guru ini sedang mengajar tapi kita malah membelakangi, itu seolah-olah kita nggak sopan ya. Itu saya pernah mengalami itu. Lalu selanjutnya, seorang murid hendaklah hormat kepada guru, mengikuti pendapat dan petunjuknya. Ya itu pasti semuanya kan, karena kan kita di sekolah nggak bisa seenak dong di sana. Jadi kita harus menghormati gitu, mengikuti pendapatnya dan petunjuknya. Terus seorang murid hendaklah memberi salam terlebih dahulu kepada guru apabila menghadap atau berjumpa dengan beliau. Nah jadi kita yang lebih muda nih, murid-muridnya, kita jangan malu. Kita nggak boleh malu. Kita maupun di jalan maupun di tempat-tempat pariwisata, karya gitu ya, di museum atau di mana, yang penting
kita itu harus nyapa, nggak boleh kita diem cuek gitu, so nggak kenal, itu nggak boleh. Nah, terus seorang murid hendaklah memandang gurunya dengan keagungan dan meyakini bahwa gurunya itu memiliki derajat dan kesempurnaan, sebab hal itu lebih memudahkan untuk mengambil manfaat dari beliau. Nah, kita juga harus bisa-bisa nih mengambil apa? Mengambil kan jadi memandang guru dengan lebih hormat gitu. Karena guru itu berjasa kan untuk kita, jadi kita harus menghormatinya, itu pasti dong. Terus guru adalah orang yang telah berbuat baik pada kita karena mereka bekerja keras, bersabar, dengan berbagai karakteristik murid-muridnya. Nah, jadi eh, dari semua murid ya, nanti mungkin kita bisa jumpai atau kita pernah merasakan setiap murid itu beda-beda. Ada yang dibilang nakal, ada yang dibilang males, ada yang dibilang rajin, ya kan, ada yang dibilang berisik gitu. Itu guru, nggak semuanya guru bisa sabar, jadi kita harus menyesuaikan karakter kita juga kepada guru yang uh, berbeda-beda gurunya gitu. Terus yang pastinya sedikit banyak pernah menyakiti hatinya. Nah, itu kita nggak boleh menyakiti hati ya, karena kita berisik, karena kita ini itu, pokoknya yang bikin guru nggak tenang gitu, guru nggak seneng gitu. Tapi tetap saja mau memberikan ilmu kepada kita, maka sebagai balasannya kita wajib mendoakan untuk kebaikan guru kita. Nah, walaupun guru di dibikin marah gitu kadang kan, terus bikin emosi gitu, tapi kita nggak boleh mengabaikannya gitu. Kita harus tetap berterima kasih karena dia juga sabar, dia udah tersakiti gitu, dia udah malas mungkin, nah tapi dia tetap mau ngajar kita. Nah, itu salah satu sikap yang itu sangat sangat mulia menurut saya, karena nggak semua orang bisa dapat pemikiran kayak gitu, sikap-sikap yang sabar kayak gitu, itu susah. Lalu sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, apabila ada orang yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah dengan balasan yang setimpal. Apabila kamu tidak membalasnya, maka doakanlah dia hingga engkau hingga engkau memandang telah mencukupi untuk membalas dengan balasan yang setimpal. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu yang terakhir, mungkin menegur guru bisa melakukan kesalahan dengan yang penuh hormat. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, agama adalah nasihat. Kami sahabat bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk mentaati Allah, melaksanakan kitabnya, mengikuti Rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan untuk orang-orang umum. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya perjelas, saya sampaikan ya. Kurang lebih ya mohon maaf. Mungkin kalau nanti ada tugas video lagi, ya kita akan ketemu lagi. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.